Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, Sandi, Pak Sandi. Oke, saya akan menjelaskan komitmen belajar semester genap, yaitu apa saja yang harus kalian lakukan dan apa saja konsekuensinya dalam pembelajaran satu semester ke depan, mulai Januari sampai Mei kalau nggak salah. Oke, langsung saja saya share screen. Oke. Oke, yang pertama adalah ini ya, judulnya komitmen belajar. Oke, saya lanjutkan. Ingat, ini adalah kesepakatan kita dalam menempuh pembelajaran satu semester ke depan. Oke, slide-nya ada 4 bagian ya. Yang slide pertama yaitu berisi materi apa aja yang akan kalian atau saya dan kalian pelajari di sini di matematika. Bagian kedua yaitu kewajibannya apa saja. Bagian ketiga adalah konsekuensinya apa saja bila melanggar atau tidak mengerjakan kewajiban. Dan yang seksi keempat itu adalah pertanyaan, komentar, saran, dan kritik dari kalian. Oke, sebagai pengingat, misalkan saat kalian malas belajar atau lagi capek belajar, ingat ya kata ulama besar Imam Syafi'i, jika kau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, lanjut. Yang pertama, materi. Materi yang akan kita pelajari yaitu ada 4 bab. Sebenarnya ada 3, cuma yang terakhir ini saya pecah aja jadi 2. Oke, materi yang pertama yaitu vektor. Nah, ini nanti saya perkirakan ada 4 sampai 5 pertemuan ya. Pertemuan kelimanya mungkin ulangan harian. Materi yang kedua yaitu limit. Saya rencanakan 3 pertemuan, turunan 3 pertemuan, dan penerapan turunan 3 pertemuan. Totalnya ada 14 minggu, ya 14 pekan. Itu 1 minggunya kita ketemu 1 kali kan ya, 3 jam pelajaran. Nah itu berarti ada 14 pertemuan kalau saya bikin. Dan jangan lupa juga nanti pantau di LMS-nya masing-masing ya terkait penugasan untuk pertemuan pertama itu apa aja, pertemuan kedua apa aja, dan seterusnya. Di kelas pun juga akan saya ingatkan tugasnya apa aja. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tentang kewajiban kita saat pembelajaran, yaitu oke, yang pertama adalah bahan ajar. Ini bisa berupa modul yang akan saya share nanti di LMS. Modul bisa juga video, video pembahasan. Nah, itu nanti wajib kalian unduh, di-download kayak unduh, dicetak, di-print. Atau kalau misalkan bentuknya video ya kalian tonton dan kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Jangan di-print lalu dibiarkan ya, di-print, dibaca juga, dicoba-coba. Itu terkait bahan ajar. Berikutnya terkait tugas. Nah, ini penting ini bagi kalian ya. Tugas seperti biasa kerjakan dan kumpulkan kalau bisa sebelum deadline. Atau pas deadline juga nggak apa-apa. Berarti on time ya. Kalau bisa jangan terlambat untuk apalagi terlambatnya sampai hampir rapotan ya, jangan diulangi lagi. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu kewajiban saat di kelas. Nah, yaitu yang pertama adalah perhatikan penjelasan saya lalu tanya jawab sepuasnya, gitu ya. Di saat saya menjelaskan kalian perhatikan, misalkan kalau ada yang belum paham silakan tanya jawab dengan saya sampai kalian paham. Yang terakhir yaitu di rumah. Ya, saat udah pulang di rumah, kalian ya jangan sampai nggak belajar ya. Harus belajar mandiri dengan maksimal. Misalkan saat belajar, saat baca modul, atau saat nonton video ada yang belum paham, kalian catat untuk kalian tanyakan di kelas besoknya atau pekan depannya. Gitu. Next. Oh ya, ini tata tertibnya.
Nah, ini berdasarkan evaluasi semester lalu ada beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini ya, yaitu yang pertama simpan HP atau gadget lainnya kecuali saat saya perintahkan. Oke, simpan HP saat penjelasan materi dan pengerjaan tugas. Ya, artinya saat saya menjelaskan, HP-nya ditaruh dulu di tas. Kalian dengarkan dulu sampai benar-benar paham. Begitu pula saat saya suruh mengerjakan tugas, jangan sambil HP-an. Kecuali kalau lihat HP-nya, lihat modul nggak apa-apa. Selain itu, kalau bisa jangan. Oke, bentar. Saat pengerjaan tugas. Oke, berikutnya stay di kelas, yaitu kurangi keluar masuk kelas untuk hal yang tidak urgent. Ya, kecuali kalau kalian misalkan sakit perut atau nggak tahan mau pipis, ya silahkan nggak apa-apa keluar keluar kelas izin. Selain itu kalau bisa dikurangilah, biar kalian nggak ketinggalan materi atau penjelasan saya. Yang ketiga yaitu tidak gaduh. Jangan rame dan mengganggu temannya yang di lain kelas, yaitu berlaku saat penjelasan materi dan pengerjaan tugas ya. Gantian ya ngomongnya ya. Saat saya menjelaskan, kalian dengarkan. Kalau saat kalian mengerjakan tugas, silakan ngobrol dengan temannya, tapi jangan sampai mengganggu temannya yang lain. Terus yang keempat, saling hargai. Nah, ini kalian harus menghargai guru dan sesama siswa yang lain. Terkait apa? Ya banyak. Saat menyampaikan pendapat, saat tanya jawab, atau saat mengerjakan, nah itu kalian hargai pendapat satu sama lain. Jangan tengkar ya, jangan bertengkar. Next, yaitu yang ketiga konsekuensi atau akibatnya atau dampak akibat apa aja tentang kewajiban tadi kalau misalnya kalian nggak lakukan atau kalian lakukan. Oke, yang pertama ada dua ya, ada hukuman, ada penghargaan atau istilah kerennya punishment and reward. Hukuman atau punishmentnya itu ada yang pertama yaitu sita HP. Ya, kalau misalnya kalian HP-an ya saya ambil HP-nya, saya catat namanya, saya laporkan ke bagian kesiswaan. Nanti ada tindak lanjut di kesiswaan. Berikutnya nilainya tidak akan maksimal, yang mungkin nggak bisa melewati KKM atau bahkan kosong. Yang berikutnya kena marah, saya kadang juga bisa marah. Terus yang terakhir yaitu no respect, kalian nggak akan dapat respect dari saya. Terus misalkan kalian sudah melengkapi kewajiban yang harus kalian lakukan, dapat apa kalian? Nah ini penghargaan, yaitu berupa nilai maksimal dari saya, yaitu melebihi KKM bahkan 90 plus plus. Ya itu terus dapat full respect dari saya, dan mungkin kalau ada budgetnya, mungkin ada some rewards. Ya terserah nanti apa ini. Tuh. Oke, berikutnya yaitu yang terakhir, silakan kalau ada pertanyaan, komentar, saran, dan kritik bisa disampaikan sekarang. Misalkan, Pak, saya nggak setuju tentang hukumannya, cita HP, dan sebagainya. Atau, Pak, ada aturan mungkin yang bisa ditambahkan, yaitu apa-apa-apa. Gitu. Silakan disampaikan. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.